Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang bukan hanya memberi kita nikmat, tetapi juga memberi hidayah untuk mengenali dari siapa nikmat itu berasal. Betapa banyak manusia diberi rezeki, namun hatinya salah arah, menyandarkan nikmat kepada usaha, jabatan, manusia, atau keberuntungan. Maka hari ini kita bersyukur karena Allah menjaga hati kita agar tetap berkata, ini dari Allah. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajar umatnya untuk selalu mengaitkan nikmat kepada Rabb-nya, bukan dengan makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak hidup kita hari ini. Nafas yang masih berhembus, rezeki yang masih mengalir, keluarga, kesehatan, pekerjaan, ketenangan, semua itu nikmat. Namun pertanyaannya bukan apakah kita mendapat nikmat, tapi kepada siapa nikmat itu kita sandarkan? Masalah besar yang sering dianggap sepele. Banyak orang berkata, ini karena kerja kerasku, aku sukses karena koneksi, sehat karena olahraga. Ucapan ini terdengar biasa, tapi di sisi tauhid ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah awal pengingkaran nikmat. Allah membongkar penyakit ini dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur. Surat An-Nahl ayat 83. Perhatikan, mereka tahu itu nikmat Allah, tapi lisan dan hati menisbatkannya kepada selainnya. Inilah kufur nikmat. Kisah Qarun, contoh paling jelas. Qarun bukan orang miskin, hartanya melimpah, kunci-kunci gudangnya saja berat. Namun apa kata Qarun? Allah abadikan ucapannya. Qala innama awtituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmuku sendiri. Surat Al-Qasas ayat 78. Apa akibatnya? Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Pelajarannya jelas saudaraku. Nikmat yang disandarkan ke diri sendiri akan berubah menjadi sebab kebinasaan. Islam tidak menolak sebab, tapi menolak kesombongan. Islam tidak melarang kita bekerja. Islam tidak menafikan sebab, tapi Islam mengajarkan sebab tidak sama dengan pencipta hasil. Usaha hanyalah jalan, yang menciptakan hasil adalah Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu semua berasal dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Ayat ini menutup semua pintu kesombongan. Ucapan lisan bisa menentukan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa menisbatkan nikmat dengan ucapan yang salah bisa menjatuhkan seseorang pada kufur nikmat. Dalam hadis tentang hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi." Adapun orang yang berkata, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, yang menisbatkan hujan kepada selain Allah dianggap kufur nikmat. Padahal hanya soal ucapan, tapi ucapannya lahir dari hati. Bahaya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Saudaraku, jika nikmat disandarkan ke diri sendiri, lahir kesombongan. Jika nikmat disandarkan ke manusia, lahir ketergantungan. Jika nikmat disandarkan ke sebab, lahir kelalaian. Akhirnya, hati jauh dari Allah. Nikmat yang seharusnya mendekatkan justru menjauhkan. Ciri orang yang selamat. Orang beriman berkata, ini karena rahmat Allah. Kalau bukan karena Allah, aku tidak bisa. Semua ini karunia Rabbku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan doa, Allahumma asbahabi min ni'matin famin kawadak. Ya Allah, nikmat apapun yang aku rasakan pagi ini, semua darimu semata. Hadis riwayat Abu Daud. Ini tauhid dalam bentuk syukur. Saudaraku, nikmat bisa dicabut bukan karena kurang usaha, tapi karena lupa bersandar kepada Allah.
Nikmat bisa berubah menjadi musibah ketika hati tidak lagi mengenal pemberinya. Maka hari ini jaga lisan kita, jaga hati kita. Jika ada kebaikan, katakan ini dari Allah. Jika ada keberhasilan, katakan karena karunia Allah. Agar nikmat bertambah bukan hilang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.